Dari pas pertama kalinya saya hobi dari rumah bisa mendapatkan uang itu dari pas Covid. Awal dulu saya bisnis selagi di pasar juga, selagi dulu ekspor impor dipercaya sama orang luar, saya selalu ada. Nggak pernah bilang, oh nggak tahu kemana ya. Pokoknya meyakinkan customer seolah-olah itu ya saya bisa semuanya. Pokoknya kita harus yakin tidak ada manusia yang dilahirkan ke dunia itu tanpa diberi milik rezeki. Usaha apapun, jangan gengsi, jangan malu, usaha apa aja ditekunin pasti menghasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya dengan Ibu Haji Nur Aini, atau lebih dikenal teman-teman saya itu dengan Bugaya, Bunda Segala Ayak. Usia saya udah mau manula kali ya, udah 56 tahun jalan. Usaha saya sekarang itu jadi UMKM, pengen UMKM naik kelas. Latar belakang saya itu sekolah dulu di Kuningan, Cirebon. Terus saya ambil diploma di Jakarta, STY Jakarta. Cuma belum gak sempat, sudah keburu dilamar langsung nikah. Sebenarnya saya itu basicnya dari saya pas menikah tahun 89. Saya ikut suami di Bogor. Kebetulan suami itu wira swasta. Beliau itu produksi home industry sepatu sandal. Buka grosir toko sepatu di Pasar Anyar. Itu dari tahun 90 udah pisah sejak saya nikah. Saya bantu suami. Awalnya itu bantu suami kalau misalkan hari Jumat, karena kalau hari Jumat itu ditinggal Jumatan, saya nunggu toko gitu. Nah berawal dari situ ternyata enak juga bisnis. Nah akhirnya kita berdua. Pertama pisah toko itu mulai berdiri tahun 91. Saya punya anak satu, alhamdulillah bisnisnya Allah percaya semakin lancar. Selain customer yang seluruh Indonesia, pengiriman barang itu dari Jawa, Jogja, Solo, Kudus, Purwokerto, pokoknya seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terus tahun 95 saya mulai ke mancanegara, pertama kali ekspor impor. Kalau saya ekspor bahan-bahan sepatu sandal saya, suami yang produksi, saya yang marketing. Negara yang saya ekspor itu Dumali, Togo, Lome, Conakry, sampai ke Amerika Latin sama Arab Saudi. Alhamdulillah Allah kasih kepercayaan, usaha saya berkembang, saya bisa nabung, bisa investasi, saya bisa membahagiakan keluarga, bisa membahagiakan saudara. Intinya waktu saya dipercaya berbagi kebahagiaan, terutama orang tua. Sampai orang tua dia sendiri, ini mungkin namanya doa itu dikabulkan. Karena saya itu orang tua saya polisi, anaknya banyak. Mungkin katanya mau naik haji, duitnya dari mana? Itu pas saya ada rezeki, alhamdulillah orang tua bisa pergi haji. Alhamdulillah lah di saat dipercaya sama Allah, saya intinya tidak untuk sendiri. Makin kesini usaha semakin banyak persaingan. Nah, yang paling luar biasa itu saat lengsernya Bapak Presiden Soeharto. Itu antara tahun 2007-2008 deh kalau nggak salah. Nah saya tuh nggak ngerti, saya seperti air mengalir aja. Waktu itu customer tuh bayar pakai cash money, pakai dolar ya. Saya bayar material pakai biliet giro. Nah di saat mau dicairkan, ternyata saya transaksi dolar 2.800, saya jual jadi 8.000, sampai jadi 12.000, bahkan sampai hampir 13.000. Nah itu mungkin suatu keberuntungan yang saya tidak tanpa sengaja untuk menyimpan itu. Alhamdulillah di situ saya dapat rezeki, saya itu bisa investasi, saya bisa investasi di rumah, di tanah, gitu alhamdulillah.
Saya dikaruniai anak 3, itu perempuan 2 laki-laki. Terus yang 2 udah menikah, yang bungsu baru wisuda kemarin. Alhamdulillah sejauh ini saya mensyukuri dengan apa yang Allah berikan. Seiring berjalannya waktu, semakin berkurangnya juga usia, pas perdagangan bebas mulai bisnis menurun, persaingan semakin ketat, kalah sama tetangga, terutama Cina ya. Barang-barang saya tuh kalah sama barang Cina. Ekspor saya udah mulai menurun. Akhirnya lama-kelamaan saya suka bilang juga sih sama suami, "Pak, kayaknya kita capek harus tiap pagi ke toko, pulang sore. Nanti kalau udah usia di atas 40 tahun kayaknya pengen pensiun." Nah, terus kata anak-anak, "Mama juga sebenarnya bisa pensiun walaupun bisnis, tergantung memanagenya. Tidak pegawai negeri aja yang bisa pensiun," gitu. Akhirnya dari tahun itu saya di rumah, nggak sekaligus langsung sih, papahnya dulu. Tahun 2017, saya tahun 2017 itu coba, papahnya coba jadi kontraktor ya, jadi developer, bikin perumahan. Karena mungkin basicnya dulu di dagang, akhirnya kontraktornya dapat yang nakal, perumahannya tidak dibayar. Ya udahlah, akhirnya saya mencoba juga buat jadi belajar, ingin menangin tender, proyek-proyek pasar gitu. Tapi memang paknya mungkin saya di dagang, tidak dapat restu juga dari Allah. Akhirnya di situ saya kenallah itu apa yang namanya, belum mulai udah harus ngasih yang 10%-nya lah untuk beli tender apa. Akhirnya itu jadikan pengalaman juga buat saya. Ya udah, mungkin saatnya memang niatnya untuk istirahat di rumah. Akhirnya saya itu tahun 2018 itu di rumah. Nah, mulai saya itu berorganisasi. Banyak teman saya ada di organisasi IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia DPC Kota Bogor. Terus saya juga ada di tim Perempuan Indonesia Maju Bogor Raya. Terus ada komunitas yang lainnya, komunitas Gomez. Nah, di situ saya walaupun banyak teman komunitas, tapi gimana biar saya itu masih bermanfaat untuk orang banyak dan masih bisa tangan saya untuk di atas, karena saya itu dari dulu pengennya itu tangan saya di atas. Intinya saya tuh nggak mau cuman minta ke suami atau ke siapa, tapi saya masih walaupun sedikit inginlah tangan saya di atas, berbagi gitu ke sesama. Akhirnya dari situ, karena memang saya dari sejak nikah dari dulu belajar suka Jumat berkah gitu. Kalau dulu mungkin cuman beli yang gampang, beli kue dibagiin atau beri sembako. Nah, dari sejak itu ada kegiatan, jadi saya itu mulailah masak sendiri, suka Jumat berkah, berbagi sendiri. Kadang ada teman-teman yang mau nitip dan menyalurkan sekalian amanahnya, ya saya terima juga di samping yang saya sendiri. Berawal dari situ juga, alhamdulillah dengan adanya komunitas dan organisasi, bertambahnya link, bertambahnya pengalaman, bertambahnya sahabat, begini. Dan di situ juga kita mendapatkan ilmu yang tidak bisa didapatkan dari yang lain. Oh iya, kenapa ya orang lain bisa begini, ya saya juga harus mencoba. Saya nggak bisa bikin ini, saya ngambil punya teman untuk saya pasarkan dari teman saya link itu jadi reseller. Nah, dari pas pertama kalinya saya hobi dari rumah bisa mendapatkan uang itu dari pas COVID. Saya mikir bagaimana biar orang-orang di rumah tetap bisnis berjalan. Alhamdulillah di dalam COVID itu selama kurang lebih 2 tahun dapur saya tetap ngebul. Saya diam di rumah, tapi saya berekspresi bagaimana caranya tetap saya bisa tangan di atas. Akhirnya saya punya Gobin itu gojeknya bunda. Alhamdulillah waktu itu sampai ada 4. Alhamdulillah sehari bisa satu orang tuh bisa dapat 200.000 satu Grab. Udah sangat luar biasa. Nganterin pesanan. Yang saya jual itu ada jamu, ada peye, ada catering harian, ada kue snack. Pokoknya kenapa namanya Bugaya ya, apa yang teman mau, apa yang customer mau, saya selalu ada. Saya nggak pernah putus asa. Pokoknya dari awal dulu saya bisnis, selagi di pasar juga, selagi dulu ekspor import dipercaya sama orang luar, saya selalu ada. Nggak pernah bilang, nggak tahu kemana ya.
Pokoknya meyakinkan customer seolah-olah itu ya saya bisa semuanya. Dulu di zamannya ekspor juga, saya ekspor nggak hanya sepatu, sampai ke mesin jahit, sampai ekspor mobil Timor dulu tuh pernah saya motor. Sampai sekarang yang saya gelutin itu ada peyeknya Bugaya, aneka snack Bugaya, ada aneka jajanan pasar Bugaya, dan catering Bugaya, catering rumahan Bugaya. Alhamdulillah sih usaha saya juga didukung sama anak-anak. Kata anak saya, "Mama itu kepanjangan namanya Bunda Sagalaya, disingkat aja Bugaya," gitu. Nah kebetulan itu memang saya tuh kadang malu juga sih sama anak, maunya kayaknya nggak terasa saya udah tua ya, kayaknya masih muda aja gitu semangatnya. Sering juga dapat pelatihan dari kementerian, cara packaging, cara marketing gitu. Dari awal situ ilmunya ya saya kembangkan untuk di usaha sendiri aja. Terkadang saya juga berbagi ilmu saya sama teman-teman yang memerlukan. Saya bantu, saya ikhlas, nggak usah dibayar. Saya senang aja kalau saya dapat pesanan, terus saya nggak bisa bikin sendiri, saya jualin yang teman saya itu dan akhirnya menghasilkan. Tapi kadang susah, udah dikasih tahu jaga kualitas, jaga kuantitas. Kadang kalau nggak saya bikin sendiri ya bikin kecewa juga. Akhirnya kan dia sendiri yang susah. Tip pengelola keuangan cara berbisnis, nomor 1, jangan besar pasak daripada tiang. Jadi begini, kita itu kan rezeki kadang ada, kadang enggak. Jadi di saat kita punya uang, kita itu harus bisa menyimpan, menyisihkan. Kalau saya sebenarnya saya bukan agen asuransi, tapi saya itu kayak untuk investasi, asuransi untuk anak-anak sekolah, asuransi untuk dana pensiun. Itu dulu saya memaksakan bayar asuransi selagi dapat banyak uang. Juga kita investasi misalkan kalau kata mertua saya dulu, kalau rumah, mobil itu banyak asal ada uang kita bisa, tapi kalau tanah nggak ada tokonya. Jadi saya dulu itu suka beli tanah, nggak langsung yang besar, yang sedikit-sedikit dulu. Sama di logam mulia, triknya biar jangan besar pasak daripada tiang, gitu aja. Sangat di bawah sekali ya. Uang saya banyak di orang, macet tagihan. Nah sedangkan saya harus bayar karyawan, harus bayar yang kerja, kan gak ngerti mereka juga punya anak. Di saat down itu karena saya punya simpanan, ya saya gadaikanlah LN saya. Kalau saya atau kalau misalkan itu saya jual simpanan saya, itu gunanya kita punya tabungan. Intinya di saat terpuruk itu nomor 1 jangan besar pasak daripada tiang, dan nomor 1 sedekah. Jadi saya itu ngajarin sama anak-anak tiap pagi itu sedekah subuh jangan besar-besar, Rp1.000 aja, simpan 1.000 atau 2.000, atau seminggu sekali kita berbagi paling tidak seikhlasnya kita. Jadi sedekah itu bukannya berkurang, sedekah membawa berkah. Untuk biar punya simpanan itu, kalau nyimpan gede kan suka ingat aja. Jadi nyimpannya yang kecil-kecil dulu, disimpan lupa. Jadi kalau misalkan pas lagi terpuruk banget nggak punya apa-apa, kita ingat punya simpanan. Pernah beberapa kali ngalamin, namanya manusia itu kan selalu Allah berikan tuh berpasangan. Ada senang, ada susah, ada di mana kita berada, di mana kita juga tidak berada, itu aja. Kendalanya itu misalkan di marketing, cara ngatasinnya waktu lagi loading barang kan harus shipping, barangnya belum selesai. Nah cara mengatasinya bagaimana? Kita terus terang sama customer bahwa barang belum selesai, ini bagaimana? Akhirnya kan si customer itu bisa nyari barang lain untuk memenuhi. Atau kita karena pengalaman waktu itu kalau barang apa aja asal masuk, pas nyampe barang ke sana ketahuan, malah kita jelek citranya di mereka. Kendalanya ada juga orang yang nggak bayar, sama dapat billet giro yang kosong. Kalau untuk kendala sekarang di UMKM saya, kadang misalkan kita kalau ambil barang dari pengrajin,
dari UMKM yang saya bina, dikasih tahu jangan ngurangin citra, jangan ngurangin rasa, dia tetap aja kurangin, jadi susah diangkat marketnya. Jadi dari situ saya ya terpaksa harus saya kerjain sendiri. Bulan-bulan sepi, alhamdulillah sih karena di kuliner nggak ada ya sepi, paling agak menurun, tapi tetap masih bisa berjalan. Malah pesanan saya ya untuk ke Indomaret, terus untuk ke Hamzah Batik, itu belum terpenuhi karena saya masih hobinya masih jalan sana sini, nggak mau fokus di usaha ini. Mungkin kalau usaha ini difokusin, ada anak yang menerusin mau bantu, mungkin bisa besar lagi. Tapi karena saya cuman untuk mengisi hidup, bukan untuk mengejar target, ya jadi saya bersyukur aja. Tiap customer yang beli ke saya itu pasti selalu saya bawain bingkisan produk saya yang baru tanpa untuk dibayar. Jadi biar nyobain, biar dia senang juga. Itu trik saya. Tiap apapun rezeki yang saya dapat, saya selalu mendoakan biar yang saya terima itu berkah dan yang dimakan juga bermanfaat untuk kesehatan. Promosi untuk sekarang saya cuma dari mulut ke mulut sama ada di komunitas. Kata orang, itu payeknya Bugaya enak, renyah, tipis. Itu loh Bugaya sekarang bikin burasnya enak loh. Mereka kadang nggak percaya, itu yang bikin benar Bunda. Iya, saya yang bikin dibantu si Bibi. Kadang ada yang nggak percaya karena dengan kesibukan saya sering di luar, tiba-tiba jam segini di sini, tahu-tahu ada di sini. Tapi untuk jaga kualitas ya saya harus masak sendiri. Rencana saya ke depan, saya ingin bimbing anak saya aja bahwa sebenarnya di usaha itu memang lebih enak karena kita bisa jadi bos. Walaupun bos kecil-kecilan ya, contohnya bisa jadi tangan di atas, kita masih bisa ngasih pekerjaan ke kurir yang ngirim-ngirim barang. Kita masih berbagi sama Bibi yang bantuin kita. Untuk bantuin ini kan kita tetap berbagi, ngasih uang. Jadi kita bisa bersedekah jalan terus itunya. Jadi di mana kita dapat itu kita kasih gitu. Jadi ada feedbacknya. Mental yang harus dimiliki oleh pengusaha, pertama itu jujur. Satu, jujur. Yang kedua itu di dalam usaha harus konsekuen, apa yang mereka pesan itu yang dikirim. Misalkan apa yang dipercayakan orang ya kita harus amanah. Jujur, amanah, dan patonah kalau di agama. Jangan sekali-kali berbuat curang sedikit pun, karena selain dosa kemakan darah daging, kita juga anak-anak nggak berkah. Kalau untuk pengusaha baru, satu ulet, kedua usaha dan doa. Doanya harus kuat. Yang ketiga jangan putus asa, terus berusaha, mencoba, pasti Allah kabulkan. Usaha, doa, terkabul doa. Untuk yang mulai berwira swasta, niatkan dalam hati, baca bismillah. Kalau diawali dengan bismillah, insya Allah semuanya lancar, dimudahkan. Jangan lupa di saat usaha kita sudah dikabulkan, untuk menyimpan dan menyisihkan uang kita untuk yang bukan hak kita. Intinya berbagi dan bersedekah, juga untuk disimpan, ditabung, dimana di saat nanti kita pas terpuruk tidak punya sama sekali, kita masih ada simpanan. Itu aja kiatnya. Pokoknya kita harus yakin tidak ada manusia yang dilahirkan ke dunia itu tanpa diberi milik rezeki. Usaha apapun, jangan gengsi, jangan malu. Usaha apa aja ditekunin pasti menghasilkan. Itu aja kiat-kiat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri, juga keluarga, umumnya buat orang banyak. Halo teman-teman, besti-besti, saya dengan Bugaya Bunda Segalaya. Menerima jasa bikin buket, jasa catering, jasa apa saja insya Allah saya bisa. Untuk terima pesanan snack box, catering rumahan, bisa hubungi saya pribadi di Japri atau di IG saya DM.
Nur Aini IG, ada di Facebook, juga ada di nomor WhatsApp. Facebooknya Nur Aini, semua nama saya sesuai nama saya, nggak ada yang dibeda-beda. Cuman karena Nur Aini Bugaya itu aja. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton profil Kisah Bugaya. Semoga kebaikan teman-teman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalasnya. Terima kasih juga untuk YouTube Mulai Usaha. Tolong teman-teman semua, besti-besti, sahabat-sahabat dan kerabat, subscribe, like, comment, and share YouTube Mulai Usaha. Sukses selalu, sukses sama-sama. Oke.